Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrunillah salatan wassalamun ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa guna melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anakku masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa di pelajaran PAI di kelas 9, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran PAI yang ada di bab 6 ya, yang mana temanya adalah berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, yang ada di SMPTL Al-Fawas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah anak-anakku sudah baca pelajaran di bab-bab sebelumnya? Ya, saya harap anak-anakku sekalian terus belajar dan baca dengan baik pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan, agar ilmu yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Untuk siapa? Untuk diri sendiri khususnya, umumnya untuk orang banyak. Baik, langsung kita mulai untuk pembelajaran kita di bab 6 ini, berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, kompetensi dasarnya adalah meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua adalah perintah Allah. Ya, kita harus sepakat bahwasanya Allah menyuruh dan memerintah kita untuk berbakti pada orang tua. Karena apa? Karena dalam hadis mengatakan ridallahu fi ridha walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidaini, bahwasanya keriduan Allah itu terletak pada keriduan orang tua, begitu juga sebaliknya kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Apabila kita tidak berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan murka kepada kita. Berikutnya, menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Bagaimana cara kita berperilaku baik, hormat, taat kepada orang tua dan guru? Nah, itu yang akan kita pelajari. Terus berikutnya, memahami dan melaksanakan berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, bagaimana caranya untuk kita berbakti kepada orang tua dan guru? Nanti akan kita bahas di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku masih tetap semangat dengan semangat yang tinggi. Oke, ada kaitannya dengan 7 esensi SMPTL Al-Fawas. Yang pertama, berbakti kepada guru orang tua ini merupakan salah satu karakter yang ada di dalam berakhlakul karimah, dan juga ada di konsep leadership. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini meningkatkan kita dalam segi beribadah dan mendekatkan diri kita lagi kepada Al-Quran. Jadi ada kaitannya, setiap pembelajaran PAI atau pembelajaran apapun itu insya Allah akan ada kaitannya dengan esensi atau tujuan-tujuan yang dicanangkan oleh SMPTL Al-Fawas. Nah, kita membahas pengertian. Pengertian berbakti. Berbakti berasal dari kata bakti yang berarti tunduk dan hormat. Artinya, berbakti di sini adalah bagaimana cara kita berperilaku tunduk dan hormat kepada orang tua ataupun guru. Kalau seandainya membentak-bentak, apakah termasuk hormat atau termasuk tunduk? Tidak, justru itu malah melawan. Nah, bagaimana? Nanti akan kita jelaskan di perincian yang ada di slide berikutnya. Berikutnya, pengertian taat. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung jawab serta ikhlas. Jadi kalau ada kata taat, artinya kita setuju dan kita akan laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh dan semangat tinggi, jujur serta dilandasi dengan keikhlasan tanpa ada paksaan. Ya, itu seperti itu. Itu adalah definisi dari taat. Lalu berikutnya, pengertian orang tua dan guru. Orang tua siapa sih? Orang tua apa sih maksudnya? Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan kita, mengasuh, mendidik dan membesarkan. Jadi jasanya sangat luar biasa. Tanpa adanya orang tua kita tidak akan ada di muka bumi ini. Guru
Apa itu guru? Guru adalah orang yang berprofesi mendidik dan mengajar di sekolah formal. Nah, jadi kalau dibilang orang tua dan guru itu punya andil besar dalam kehidupan kita, karena tanpa mereka, tanpa orang tua dan tanpa guru, kita tidak ada artinya, gitu ya. Nah, maka dari itu orang tua dan guru perlu kita taati, perlu kita hormati, karena jasanya kepada kita sangat luar biasa, bahkan tidak terhingga. Nah, berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup ini. Karenanya lah kita bisa lahir sampai dibesarkan. Sehingga hingga sekarang bahkan tak sedikit pengorbanan yang diberikan untuk kita. Maka kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua dengan cara berbuat baik kepadanya. Nah, cara kita untuk membalas jasa-jasa yang sudah dikorbankan oleh orang tua kita, oleh guru kita, yaitu adalah apa? Berbuat baik kepada mereka. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Luqman, di surat Luqman ayat 41 dan surat Al-Isra ayat 23 itu menjelaskan seharusnya kita berbakti pada orang tua, bahkan ya, wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kita mengatakan artinya ketika diperintah sama orang tua kita tidak mau, itu merupakan hal yang tidak berbakti pada orang tua. Berkata saja tidak boleh, apalagi melawan, membentak, bahkan berkata kasar kepada orang tua. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Gitu ya. Jadi penting buat kita untuk berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena pengorbanan jasa orang tua kepada kita itu sangat banyak. Lalu berikutnya, berbakti kepada guru. Guru merupakan orang yang berjasa juga untuk kita, karena mereka telah mengajar kita ilmu sehingga dapat membuka wawasan kita lebih jauh. Dan dengan ilmu kita dapat menjalani hidup, membedakan mana yang halal dan haram, mana yang hak, mana yang batil. Maka sehingga muslim, ya, kita sebagai seorang muslim yang baik, sepantasnya bagi kita berbuat baik kepada guru. Hormat dan taat serta menjaga perasaan guru. Nah, ini adalah yang harus kita laksanakan. Ini harusnya kita lakukan sebagai seorang murid atau sebagai seorang siswa. Gitu. Jadi peranan guru dan peranan orang tua di dalam kehidupan kita itu sangat berharga, sangat besar. Lalu berikutnya, implementasi berbakti pada orang tua dan guru. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan kita bisa dibilang atau kita dianggap berbakti pada orang tua? Apa yang harusnya dilakukan? Yang pertama adalah taat terhadap nasihat yang diberikan. Ketika orang tua memberikan nasihat, kita dengarkan dengan baik dengan sesama dan kita jalankan. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan orang tua. Kita tunduk kepada orang tua, tidak berkata kasar, tidak membentak, bahkan tidak melawan dan tidak angkuh kepada orang tua. Lalu berikutnya, merawat mereka dengan baik. Ya, tak kalah kita yang sedang dari kecil beranjak dewasa, kebalikannya dengan orang tua. Ya, orang tua akan semakin melemah dengan bertambahnya usia. Maka dari itu adalah bagaimana cara kita merawat dan mendoakan orang tua kita. Gitu ya. Merawat mereka dengan baik, yang berikutnya mendoakan mereka. Ya. Mendoakan mereka dengan tulus, dengan ikhlas, agar kita termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Itu. Lalu berikutnya yang terakhir adalah meminta izin. Apapun kondisi dan situasinya, kita harus meminta izin kepada orang tua. Mau keluar sebentar minta izin, mau apapun itu minta izin. Agar apa? Agar kita mendapat ridhonya orang tua. Nah, ini adalah implementasi gambaran bagaimana cara kita berbakti pada orang tua. Ya, apakah anak-anakku sekalian sudah menjalankan poin-poin ini atau belum? Kalau seandainya dirasa masih belum, kita rubah dari sekarang. Kalau seandainya masih kurang, kita tingkatkan lagi.
kita perbaiki lagi. Agar apa? Agar kita termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua. Bisa dimengerti anak-anakku ya? Mudah-mudahan anak-anakku atau kita semuanya termasuk orang yang berbakti pada orang tua kita. Lalu berikutnya, implementasi berbakti pada guru atau terhadap guru. Bagaimana seharusnya kita berperilaku kepada guru kita yang telah mengajarkan begitu banyak ilmu kepada kita dari mulai SD sampai mungkin tingkat kuliah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam. Ketika bertemu, ketika kita berpapasan dengan guru kita, senyum dan menyapa. Itu merupakan hal yang sangat membanggakan mungkin bagi seorang guru ya. Karena siswa-siswinya mungkin masih ingat. Menaati mereka, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Tidak melawan, bahkan tidak membangkang. Bertutur kata yang halus dan sopan. Ya, berkata-kata yang baik, halus, sopan, dan tidak berbicara dengan nada yang keras. Siap membantu jika dibutuhkan. Mempunyai karakter yang siap membantu apabila dibutuhkan guru untuk dimintai pertolongan. Nah, ini adalah implementasi bagaimana kita seorang siswa atau kita seorang murid berbakti pada seorang guru. Kalau yang tadi terhadap orang tua, nah sekarang terhadap guru. Nah, apakah anak-anakku sekalian ya kelas 9 ini sudah melaksanakan implementasi berbakti pada guru dengan 4 contoh gambaran yang 4 poin ini? Nah, kalau belum, bisa kita praktekkan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dirasa kurang, kita perbaiki dan kita lengkapi. Kalau seandainya sudah dilakukan, kita tingkatkan lagi kualitasnya. Agar apa? Agar kita termasuk orang yang berbakti pada guru. Karena guru dan orang tua mempunyai posisi yang sama, mempunyai jasa yang luar biasa besar di kehidupan kita. Jangan pernah lupakan jasa-jasa orang tua, jangan pernah lupakan jasa-jasa guru, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Ya, mungkin ini adalah sedikit pembelajaran kita tentang berbakti kepada guru dan orang tua. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami konsep berbakti pada orang tua dan guru sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berbakti pada orang tua dan guru. Agar apa? Agar kehidupan kita lebih berkah, gitu ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberikan kesehatan terus, ya, dijadikan Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang berbakti pada orang tua dan guru. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, belajar terus, jangan putus asa. Insya Allah masa depan akan selalu menghampiri kita. Kesuksesan ada di tangan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.